Shalom adik-adik sekolah minggu sama Bebe Citra kalian. Bagaimana kabarnya hari ini? Dahsyat, luar biasa, yes yes yes. Nah, di sini ada Kakak Meli sama ada Kakak Dina mau menginformasikan beberapa informasi terkait Paskah kita tahun ini. Siapa yang sudah tidak sabar untuk memperingati Paskah? Wah, semuanya adik-adik sudah tidak sabar ya. Kakak dan abang guru sekolah minggu di sini mau mengadakan beberapa perlombaan. Nah, sudah tidak sabar pastinya ya adik-adik. Nah, nanti lombanya akan disampaikan oleh Kakak Dina. Silakan Kakak Dina. Oke, baik adik-adik, untuk adik-adik yang kelas 0 sampai kelas 2 SD, kakak dan abang mengadakan kegiatan menghias seluruh adik-adik. Nah, menghias seluruhnya bisa dikirimkan via foto karyanya ke Kakak Meli siang yang adik-adik ya, dan batas pengumpulannya pada tanggal 10 April adik-adik. Dan untuk kelas 3 dan 4 SD itu kita mengadakan solo ya adik-adik, bernyanyi solo. Kita menyanyi solonya dari buku Eden 549 Holland dan adik-adik, dan bisa dikirimkan videonya ke Kakak Meli Simamora, dan batas pengumpulnya pada tanggal 10 April 2022 ya adik-adik ya. Nah, itu merupakan lomba kita pada tahun ini ya, untuk kelas 0 sampai kelas 4. Tadi yang kelas 0 sampai kelas 2 ada lomba menghias telur, dan lomba yang kelas 3 sampai kelas 4 lomba bernyanyi solo. Jangan lupa juga nanti pakai kostumnya yang bagus ya adik-adik ya. Boleh pakai baju anak-anak atau baju-baju yang lainnya. Oke adik-adik. Nah, itu saja informasi mengenai Paskah kita pada tahun ini. Jangan lupa adik-adik semangat untuk mengikutinya dan kirim hasil karya adik-adik ke Kakak Guru Sekolah Minggu. Oke, terima kasih adik-adik. Shalom. Shalom adik-adik sekolah minggu. Shalom Kak. Kayaknya kurang kencet, kurang semangat, masih pada lari-lari kayak ini. Kita sama sekali lagi. Shalom adik-adik sekolah minggu. Shalom. Nah, kita kembali lagi di ibadah online sekolah minggu atau Bebe Citra dengan Bang Adrian tentunya, dan juga KFV dengan komisi kita. Dan datang ada Bang Dinan, ada Bang Evi, dan ada Bang Juniper. Nah, sebelum kita memulai ibadah kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita undang Tuhan Yesus untuk hadir di tengah-tengah ibadah kita. Kita angkat lagu penyembahan kita. Mari masuk. Semua dari kita berdoa.
Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Ya Allah, kasihanilah kami pada dosa ini. Amin. Oke adik-adik, nah sekarang abang mau coba lihat nih siapa yang adik yang mengikuti ibadah sekolah minggu online. Nah yang mengikuti ibadah online sekolah minggu bisa tulis di komentar nama beserta sektornya ya, nama adik-adik sekolah minggu beserta sektornya yang mengikuti ibadah online sekolah minggu. Nah sekarang kita akan menguji dan memberikan pemahaman lagi kak. Gimana nih tadi? Coba tanya semangat dulu. Kayaknya masih kurang semangat. Kakak punya nggak yang bisa memberi adik-adik semangat? Ada nggak? Tangannya dulu boleh? Coba adik-adik di rumah ya. Tepuk tangan Yesus. Yes. Yesus. Kita coba sekali lagi. Selamat ulang tahun pada dulunya. Coba lagi. Lagi ya. Tepuk tangan Yesus. Yes. Nah, itu doa dari semangat. Karena udah pada semangat, sekarang kita akan ujian kita hari merasa bahagia. Semuanya dengan semangat ya. Oke, adik-adik semua dengan segera berdoa kembali. Hukum Taurat yang pada kitab pertama sampai dengan kitab keempat. Kitab pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Kitab kedua, jangan berbuat bangunan patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air, untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Kitab ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Kitab keempat, ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu, lakukanlah segala pekerjaanmu dalam 6 hari, tapi pada hari yang ketujuh ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu, sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian Dia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Demikianlah hukum Taurat Tuhan. Kita sama-sama mengucapkan doa. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk melakukan segala perintah-Mu. Amin. Oke, adik-adik kami itu sekarang kita akan menguji mereka dengan kembali atau ada semua dari semua minggu berarti ini. Jangan berseru-seru dalam video. Oke, saudara di kemudian kita akan menguji kita dia untuk kami. Dialah hidup kami, dialah hidup kami.
Marilah kita mengaku dosa di hadapan Tuhan Allah, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Epistel pada minggu ini diambil dari Matius pasal 21 ayat 1 sampai 9. Kita mengucapkannya secara bergantian. Di ayat yang terakhir kita sama-sama mengucapkannya. Demikian firman Tuhan. Yesus dihidupkan di Yerusalem. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat ke Yerusalem dan tiba di dermaga yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat, dan anaknya ada dekatnya. Lepaskanlah keledai itu, dan bawalah keduanya kepadaku. Dan jikalau ada orang menegur kamu, katakanlah, Tuhan memerlukannya, Ia akan segera mengembalikannya. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. Katakanlah kepada putri Sion, lihat, rajamu telah datang kepadamu. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai domba yang muda. Maka pergilah murid itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengawasinya dengan pakaian mereka, dan Yesus pun naik ke atasnya. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru, katanya, Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Hosana di tempat yang maha tinggi. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya dalam hatinya. Amin. Oke adik-adik, sekarang sebelum kita mengakhiri iman kita lalu pujian kita, jangan lelah.
Marilah kita menyambut iman kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa, Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa yang menciptakan semesta langit dan bumi. yang Maha Kuasa yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, Anak Allah yang tunggal, Tuhan kita yang dikandung daripada Roh Kudus, Tuhan kita yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, mati dan dikuburkan, turun dalam keadaan maut, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga yang akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, pengampunan dosa, kebangkitan daging, bangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. dan kehidupan yang kekal. Amin. Baik tadi sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu kita harus persiapkan Alkitabnya, persiapkan Al-Quran dan bukunya, dan yang paling utama adalah siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu kita akan angkat lagu berdoa kita, Ku mau seperti Yesus. Shalom adik-adik, apa kabar hari ini? Dahsyat, luar biasa, yes, 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 ya. Sekarang adik-adik semangat gak sih mau mengikuti ibadah pada pagi hari ini? Tentunya semangat ya, karena kita bersukacita di dalam
Yesus. Oke, pada saat ini Kak Delti mau membawakan cerita firman. Nah, sebelum kita membaca cerita firman, bercerita firman, kakak mau pastiin dulu adik-adik sudah siap belum dengan Alkitabnya? Oh iya, ada adik-adik semua sudah pada bawa Alkitab, udah siapin Alkitabnya. Bagus ya, berarti adik-adik sudah siap untuk mengikuti ibadah. Tetapi ada teman kita juga yang belum mempersiapkan. Kita akan menunggu ya, biar kita sama-sama bisa baca firman Tuhan bersama-sama. Oke, sudah disiapkan? Oke, sekarang kita mulai. Nah, sebelum memulai mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu ya adik-adik. Kita berdoa ya. Terima kasih Tuhan Yesus atas penyertaan-Mu kepada kami sampai pada saat ini. Kami boleh mengikuti ibadah online sekolah minggu Tuhan. Dan kami boleh memuji-muji Tuhan dalam puji-pujian kami. Kami bersuka cita bersama Tuhan. Dan kami juga mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan membantu kami memahami dan mengerti firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Oke adik-adik. Nah, sekarang kita mau membuka Alkitab kita. Nats firman Tuhan, cerita firman Tuhan kita pada saat ini diambil dari Kejadian 28 ayat 10 sampai 15. Kejadian 28 ayat 10 sampai 15. Kakak baca buat kita semua ya. Mimpi Yakub di Betel. Maka Yakub berangkat dari Beersheba dan pergi ke Haran. Ia sampai di suatu tempat dan bermalam di situ. Karena matahari telah terbenam, ia mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu dan dipakainya sebagai alas kepala, lalu membaringkan dirinya di tempat itu. Maka bermimpilah ia, di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit, dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, Akulah Tuhan Allah Abraham nenekmu dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan. Dan olehmu serta keturunanmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi, dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Demikian firman Tuhan. Nah, cerita firman pada saat ini adalah tentang tokoh yang bernama Yakub. Ya, Yakub. Yakub itu siapa sih? Yakub itu adalah anak Ishak, cucunya Abraham. Nah, kenapa diceritakan si Yakub ada di tempat ini, di Beersheba dan pergi ke Haran? Ternyata cerita sebelumnya adalah Yakub ini sedang melarikan diri dari kejaran saudaranya Esau. Nah, siapa emang Esau itu? Kenapa Esau tuh mengejar-ngejar saudaranya ini dan mau membalas dendam kepada Yakub? Ternyata Yakub melakukan suatu kesalahan terhadap Esau dan Esau dendam kepadanya. Sekarang kita mau cerita suatu keadaan di mana Yakub ada di suatu tempat ketika dia melarikan diri dan matahari sudah terbenam. Lalu dia kelelahan dan tertidur. Diambilnya batu untuk menjadi bantalnya. Nah, ketika dia tertidur, dia melihat di dalam mimpinya ada tangga yang dari bumi sampai ke langit. Artinya tangga itu sangat panjang. Nah, ketika dia melihat tangga itu, ternyata di tangga itu ada malaikat-malaikat Allah yang sedang naik turun. Banyak malaikat Allah naik turun di tangga itu. Dan Allah pun berdiri di situ. Apa kata Allah tadi kepada Yakub di dalam mimpinya? Yang tertulis di dalam ayat
13. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, Akulah Tuhan Allahmu, Allah Abraham nenekmu dan Allah Ishak. Ishak itu kan bapaknya Yakub ya. Nah, lalu Allah ternyata sangat menyertai Yakub. Dimanapun Yakub pergi, dalam pelarian, dalam kesulitan, dalam kejaran si Esau, tetapi Allah selalu melindungi Yakub. Karena apa? Karena Yakub sendiri juga mau membiarkan Allah menjadi penolongnya. Nah, si Yakub itu punya keyakinan bahwa Tuhan adalah penolongku. Sehingga Allah pun sangat mengasihi Yakub. Yakub selalu ditolong oleh Tuhan. Tuhan selalu menyertai Yakub kemanapun dia pergi. Nah, adik-adik mau nggak seperti Yakub? Di mana Tuhan selalu menyertai adik-adik, di mana Tuhan selalu menolong adik-adik. Iya, tentu semua orang adik-adik juga mau seperti itu ya kan? Nah, untuk itu kita juga harus seperti Yakub yang mau mengandalkan Tuhan, yang mau percaya sama Tuhan, yang selalu berserah kepada Tuhan. Nah, dalam setiap hidup adik-adik juga harus seperti itu. Perbuatan baik semuanya adalah perbuatan yang disukai oleh Tuhan. Kalau setiap perbuatan yang disukai Tuhan dilakukan sama adik-adik, maka Tuhan akan selalu menyayangi adik-adik. Apalagi ya Kak? Oh iya, yang namanya mengikuti perintah Tuhan. Contohnya, kalau sedang dalam kesulitan, adik-adik tidak hanya nangis, tidak hanya menyerah, tetapi berdoa sama Tuhan supaya Tuhan membantu adik-adik dalam kesulitannya. Kesulitan apa sih adik-adik biasanya itu? Kesulitan mengerjakan pekerjaan sekolah. Nah, berdoa sama Tuhan supaya Tuhan bantu. Kesulitan mungkin karena ekonomi. Keluarga agak susah dalam membayar uang sekolah atau apapun, berdoa sama Tuhan agar Tuhan memberkati pekerjaan orang tua, supaya orang tua kita diberi rezeki sama Tuhan sehingga orang tua kita bisa mencukupkan kebutuhan kita. Dan apalagi ya? Oh ya, dalam kita sedang masalah atau sakit, nah minta tolong sama Tuhan, berserah sama Tuhan, dan Tuhan pasti akan menolong kita. Tuhan tidak akan pernah mengabaikan orang yang berserah kepada Tuhan. Nah, adik-adik harus terbiasa ya, harus mulai melatih diri, harus percaya gimana caranya hidup bersama Tuhan, selalu mengandalkan Tuhan. Oke adik-adik? Nah, cerita firman kita hari ini tentang si Yakub yang mengajarkan kita bagaimana harus berserah kepada Tuhan. Karena Tuhan akan selalu sayang kepada kita, kepada adik-adik seperti Tuhan sayang kepada Yakub. Yakub selalu diberkati. Tema kita pada hari ini adalah Tuhan adalah penolongku. Tuhan adalah penolongku. Oke, coba kita sama-sama sebutkan, Tuhan adalah penolongku. Ya, oke, demikian firman Tuhan pada saat ini. Kita mau tutup firman, kita doa bersama-sama ya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman yang boleh kami pelajari pada saat ini. Kami boleh belajar bagaimana harus hidup berserah kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, membuat Tuhan menjadi penolongku. Karena kami percaya ketika kami mau berserah kepada Tuhan, membuat Tuhan menjadi penolong kami, maka Tuhanlah yang akan menjadi penolong kami. Tuhan tidak akan pernah mengabaikan kami, tidak akan pernah melupakan kami. Terima kasih Tuhan Yesus karena Engkau sangat baik. Ampuni juga dosa kami Tuhan, dosa orang tua kami. Kami juga berdoa buat mereka ya Tuhan, kiranya Engkau memberkati mereka, orang tua kami, Engkau berikan umur panjang dan kesehatan. Terima kasih Bapa, ampuni dosa kami agar kami layak di hadapan Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, amin. Shalom adik-adik, ketemu lagi minggu depan. Nah, adik-adik, sekarang kita tiba waktunya untuk mengumpulkan persembahan. Kita berikan yang terbaik untuk Tuhan ya. Kita bisa mengumpulkan persembahan
melalui scan barcode yang ada di layar, atau bisa mengumpulkan kepada ketua sektor masing-masing. Oke, kita akan mulai ujian Maroko. Marilah kita doakan persembahan yang kita kumpulkan. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepada-Mu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenalkan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Marilah kita menerima berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita di wajahnya dan dikasihanilah kita. Kiranya Tuhan melimpahkan wajahnya kepada kita dan mendengarkan kita dengan damai sejahtera. Amin. Nah, tadi demikianlah ibadah sekolah minggu kita ini. Jangan lupa untuk mengikuti ibadah sekolah minggu selanjutnya ya. Nah, jangan lupa juga untuk kegiatan pasca adik-adik kita mengikuti lomba-lomba yang sudah disediakan oleh guru sekolah minggu. Dan jangan lupa juga untuk mengumpulkan hasil atau karya adik-adik kepada direksi guru sekolah minggu. Jangan lupa juga like, komen, dan subscribe ya. Selamat hari Minggu.